Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial analisa struktur metode matriks kekakuan, ya, dengan kasus seperti berikut. Portal sederhana saja dulu ya. Namun di sini dengan dipasang bracing, ya, di tengahnya ini, ya, bracing ini pada kedua ujung merupakan hubungan yang pin ya ke struktur portalnya. Dan skema pembuatan seperti gambar ini ya. Nah, penyelesaiannya akan diselesaikan dalam Microsoft Excel karena saya akan memperlihatkan langkah-langkah membuat perhitungannya secara lebih sistematis ya. Oke, mari kita lihat ke Excel ya. Baiklah, ini soalnya saya sudah pindahkan di Excel. Langkah pertama tentu adalah dengan melihat derajat kebebasan struktur ya. Jadi langkah pertama itu derajat kebebasan struktur atau DOF ya. Degree of freedom ya. Pada struktur di mana setiap join itu memiliki, setiap join yang kita tinjau ya, memiliki 3 kebebasan atau 3 deformasi yang mungkin terjadi dalam 2D itu 3 ya, yaitu rotasi, kemudian deformasi arah X dan deformasi arah Y ya. Kemudian setiap di sini yang join yang saya ambil adalah join utama, yaitu pada titik kedua peretakan ya, titik kedua peretakan, kemudian titik sudut sini ya, atau pada ujung-ujung elemen ya. Sehingga ada 4 join, 3 perpindahan dikali 4 join tentu adalah sama dengan 12 DOF ya, buah. Namun di sini kita lihat ada peretakan ini merupakan DOF tumpuan mengekang ya, mengekang yang mampu mengekang DOF yang terjadi ya. Di mana di sini di sendi bisa menahan deformasi arah X dan Y, kecuali rotasi tidak bisa. Kemudian di sini ketiga-tiganya bisa dikekang. Sehingga DOF tumpuan ada 5, di sini 2, di sini 3 ya. Yang 2 di sini itu horizontal arah X dan vertikal arah atau arah Y, kemudian sini horizontal dan vertikal, kemudian tambah rotasi ya. Jadi DOF tumpuan itu ada 5 ya. Kemudian DOF aktif itu tentu sisanya yaitu 12 kurang 5 tentu sama dengan 7 ya. 5, 7 ya. 7 di sini keyboard saya sedikit ada gangguan ya, keyboardnya tidak bisa berfungsi dengan benar ya. Jadi saya pakai keyboard bawaan ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah penomoran struktur ya. Jadi kita langkah kedua adalah penomoran struktur. Penomoran struktur ini sangat penting bagi untuk analisa ke depan ya. Karena tanpa penomoran maka akan sangat sulit menentukan koordinat atau orientasi daripada setiap komponen elemen yang kita hitung ya. Nah, kita mulai dengan penomoran join ya. Jadi penomoran join 1, 2, 3, 4 ya. Saya ambil join nama saja. Kemudian penomoran elemen juga 1, 2, 3, 4. Kemudian terakhir penomoran daripada deformasi itu sendiri ya. Jadi untuk di titik 1 ada deformasi arah 1, 2, dan 3. Kemudian titik 2 ada deformasi arah 4, 5, dan 6. 3 itu ada arah ini 7 ya. Deformasi arah 7, kemudian 8, 9. Ingat urutannya adalah X terlebih dahulu, kemudian Y, kemudian Z ya. Atau horizontal, vertikal, kemudian rotasinya ya. Nah, di sini kita bikin semacam tabel nanti yang akan membantu perhitungan kita ke depannya. Jadi dengan cara kita meninjau deformasi
pada titik awal dan titik akhir daripada suatu elemen ya. Jadi misalnya ini elemen 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 elemen. Nah, elemen 1 yang ini, yang elemen 1 ya, titik awalnya adalah 1 ya. Kemudian titik ujungnya adalah 2. Kemudian elemen 2, titik awalnya 2, titik ujungnya 3. Titik akhir ya. Kemudian elemen 3, titik awalnya 3. Kemudian titik akhirnya 4. Untuk elemen 4 ya, titik awalnya 1. Kemudian titik akhirnya adalah 3 ya. Nah, untuk menentukan U1, U2 sampai U6 ada 6 komponen ya pada setiap elemen, di mana 3 U pertama atau 3 deformasi pertama itulah pada ujung pertamanya, kemudian 3 deformasi terakhir itu adalah pada ujung akhirnya ya. Jadi untuk satu elemen ada 6 komponen perpindahan. Untuk elemen 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk elemen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk elemen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan elemen 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ya. Jadi di sini untuk elemen 1 kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini secara manual begini biasanya diisi oleh mahasiswa ya. Sebenarnya kita bisa melakukannya dengan pemrograman sederhana di Excel. Contoh ini ya. Sama dengan 3 kali ujung awal dikurangi 2 ya. Kemudian di sini sama dengan 3 kali ujung awal kali kurang 1. Kemudian sini 3 kali ujung awal ya. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama untuk ujung akhir sama dengan 3 kali ujung akhir kurang 2 ya. Kemudian 3 kali ujung akhir kurang 1. Kemudian sama dengan 3 kali ujung akhir ya. Ujung akhir. Nah, lihat bagian sini ya. Kita bisa lihat 3 kali ujung awal kurang 2. Sini 3 kali ujung awal kurang 1. Sini 3 kali ujung awal tidak dikurangi apa-apa. Kemudian diulangi untuk ujung akhir. Jadi ini ujung akhir, ini ujung awal ya. Nah, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Ya. Selesai. Kopinya begini ya. Jadi ini disorot, di blok seperti ini ya. Kemudian ini lihat di sini ada kotak kecil sudut di bawah ini ya. Arahkan mau sampai membentuk seperti ini, baru klik tahan sambil tarik ke bawah ya. Jangan dilepas mouse-nya. Jangan dilepas klik-kliknya. Begitu dilepas maka dia akan mengcopy secara otomatis ya. Lihat. Ini sama dengan yang ini ya. 456 789 ya. Ini juga 789, 10, 11, 12, 789, 10, 11, 12. Dan ini 1, 2, 3, 789. 1, 2, 3, 789. Ya kan? Nah, ini sangat berguna dengan pemrograman sederhana seperti ini. Misalnya judulnya ada sampai 40 ya. Bayangkan kalau diisi manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 40 kali. Bingung kan? Apalagi kalau gambarnya udah belepotannya, udah kecil-kecil tulisannya apa semua ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak lagi mau membuat gambarnya. Kenapa? Kalau kita bikin gambar malah kelihatan rumit sekali, kelihatan kacau balau ya. Terlalu banyak gini ya. Sehingga dengan membuat pemrograman sederhana seperti itu sangat membantu kita untuk menyelesaikan analisa struktur ya. Nah, ini sangat berguna ya. Ini ordinat dari perpindahan pada tiap elemen sangat berguna nantinya untuk pembentukan matris kekakuan elemen hingga pada penggabungan, hingga pada akhir ya, gaya dalamnya, gaya internalnya, reaksi pertakan ya. Oke. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghitung beban nodal ekuivalen ya.
beban nodal ekuivalen ya. Beban nodal ekuivalen atau beban moment trimmer ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini beban untuk pada elemen 2, elemen 1 ya, ini bukan elemen 2, elemen 1 ya. Soal yang ini ya. Elemen 1 ya dengan panjang 6, bebannya 2,5 kN per meter. Kemudian beban untuk elemen 2 ya. Kemudian beban untuk elemen 3 ya. Nah, arah yang ditampilkan dalam gambar ini merupakan arah dari gaya jepit ujung daripada elemen setelah dikekang ya. Jadi kalau pada saat kita pisah strukturnya, maka setiap pemisahan ini kita kekang. Kita kekang itu berarti diberikan semacam peretakan jepit ya. Jadi ini sebenarnya di ujung ini dikekang ya. Kemudian timbul reaksi kekangan tersebut berupa gaya jepit ujung, ada momennya, ada reaksi vertikalnya kalau di sini ya. Sementara untuk beban nodal ekuivalen, arah dari beban gaya ujung ini harus kita balik ya, menjadi seperti ini. Bebannya hilang ya, berubah menjadi beban nodal ekuivalen ya. Kenapa kita mengambilnya beban nodal ekuivalen? Karena kita hanya bekerja pada gaya-gaya ujung elemen ya. Dalam menganalisa struktur metode matris kekakuan, kita memperhitungkan pada setiap ujung elemen saja. Bagian tengah sini tidak masuk dalam perhitungan ya. Kenapa? Karena kalau kita mau hitung itu, maka ini kita bagi lagi kecil. Semakin ingin lebih teliti, maka kita bagi kecil lagi. Jadi elemennya bukan lagi 4 ujung seperti ini, bukan pada ujung-ujung ini, tapi misalnya per 1 meter, atau per setengah meter, atau per 0,1 meter. Ya. Nah itu pakai komputer tentu lebih enak ya. Kalau manual seperti ini tentu kalau ini 0,1 meter ada berapa banyak elemen jadinya ya. Oke. Jadi beban nodal ekuivalen adalah gaya jepit ujung elemen yang dibalik arahnya ya. Jadi yang tadinya gaya jepit berlawanan dengan arah bebannya, maka di sini gaya jepit ujungnya itu dibalik menjadi beban nodal ekuivalen. Ya. Kenapa dibalik? Karena arah beban sebenarnya kan ke bawah, ya kan? Ya kan? Karena ini ke bawah, maka di sini beban nodal ekuivalen ke bawah. Karena beban nodal ekuivalen ini ekuivalen itu namanya pengganti ya, sama dengan pengganti substitutif daripada beban sebenarnya ya. Begitu juga dengan yang untuk elemen 2. Jadi ini hanya substitut daripada beban sebenarnya ya. Ini juga ya, hanya substitut dari beban sebenarnya. Apakah itu relevan? Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kalau kita menggunakan, ya terbukti ya, sudah bertahun-tahun, bahkan program canggih sekelas SAP 2000 ETAP menggunakan metode seperti itu ya. Bahkan metode elemen hingga pun seperti itu ya, menggunakan metode seperti itu. Jadi kalau dipertanyakan relevan dengan menggunakan ekuivalen beban seperti itu, maka sudah selesai itu masalah itu ya, sudah diselesaikan oleh para ahlinya ya. Oke, kita hitung untuk elemen 1 beban segitiga seperti ini. Gaya jepit ujungnya bisa dihitung dengan menggunakan tabel atau apalagi ya terserah ya, mau tabel, mau aplikasi, mau hitung manual pakai tangannya, lihat rumusnya boleh ya. Di sini saya menggunakan bantuan aplikasi ini ya. Jadi saya pakai beban segi 4 ini untuk elemen 2 ya. Yang ini ya, elemen 2. Jadi cara pengisian data di sini nanti bisa dilihat di tutorial lainnya ya, di video tutorial lainnya. Di sini kita menggunakan teori balok Bernoulli, kedua ujungnya adalah jepit atau yang dikekang, satuannya kilonewton per meter. Ini kita misalkan satu-satu dulu ya, elastisitasnya 1, inersianya 1, karena tidak terlalu pengaruh ya. Karena memang tidak pengaruh untuk gaya jepit ujung pada kasus Bernoulli ya. Menurut elastisitas dan inersia tidak pengaruh pada teori balok Bernoulli ya, kecuali pada teori balok Timošenko ya. Nah, Timošenko ini baru pengaruh ya, karena ada perhitungan pengaruh deformasi daripada geser ya. Oke, di sini kita masukkan bebannya sebesar 2,2 ya. Ya, 2,2 ya. 2,2 dengan panjang 8, ini 34
4 ya benar seperti ini, maka hasilnya kita peroleh gaya V1 sama dengan minus 1,65, minus 3,67, minus 7,15, minus 8,60667 kN. Nah, nilai-nilai yang di sini sudah dimasukkan, sudah merupakan nilai BNE ya. Karena saya di sini menggunakan minus 2,2 ya. Kenapa minus 2,2? Karena arah bebannya yang digunakan ini itu berlawanan dengan arah positif daripada sumbu koordinat global ya. Sumbu koordinat global kan vertikal kan ke atas, arah gaya ke bawah berarti arah gayanya negatif ya. Jadi di sini dimasukkan tanda negatif. Dan hasil yang keluar sini sudah dalam bentuk nilai BNE ya, bukan lagi dalam bentuk gaya jepit ujungnya. Jadi gaya V1 atau gaya reaksi pertama 1,65, kemudian momennya 3,7 dan terusnya. Oke, di sini untuk elemen 2 ya, F21. Jadi penomorannya seperti ini ya. Indeks 2 itu untuk elemen 2, 1 itu untuk arah gaya yang orientasinya ya. Jadi yang 1 itu dalam arah X, arah 2 itu untuk arah Y, arah 3 untuk arah Z ya. Arah 4 untuk arah X sebelah ujung akhir ya. Kalau yang 1, 2, 3 itu pada ujung awal ya. 4, 5, 6 nanti pada ujung akhir ya. Ya, jadi sampai 6, 24, 25, 26 itu indeks untuk arah X ujung akhir, arah Y ujung akhir, arah Z atau momen arah ujung akhir ya. Begitu juga untuk yang penomoran di sini ya. Penamaan sini ya, F31 untuk elemen 1, elemen 2 dan sampai elemen 3 untuk arah 1 sampai arah 6 ya. Nah, nilainya di sini adalah untuk arah X, di sini arah X tidak ada karena tidak ada beban searah sumbu X ya. Dan reaksinya pun hanya arah V dan arah Z ya, atau arah momen ya. Minus 1,65, minus 1,65, kemudian minus 3,667, minus 3,6667 ya. Situ saya banyak namanya supaya untuk menghindari pembulatan angka yang ini ya. Sebenarnya di sini kan 3667 panjang ya. Kalau saya ini kan itu panjang ya. Karena kita hanya ambil 4 jadi kita lihatnya cuma sampai situ ya. Oke, kemudian V4 7,15 berarti di sini F24 arah X berarti ini 0. Kemudian minus 7,15 ya. Oh, 7-nya saya tidak ini ya, tidak bergerak, tidak aktif di sini ya, tidak bisa diketik. Jadi sama dengan minus 7,15 ya. Oke. Kemudian berikutnya 8,0667 ya. 8,0667 oke. Oke, untuk elemen 2 sudah, sekarang elemen 1 ya. Jadi elemen 1 di sini adalah segitiga, tingginya 2,5 ya. Minus 2,5 ya, panjangnya 6. Di sini saya bagi per ya begitu, seperti itu saja ya. Kemudian di sini sama dengan minus 2,5 kali 2 bagi 3. Kenapa saya kali 2 bagi 3? Karena saya mengambil 2/3 ya. Minus 2 kok 3 ya, minus 2,5 ya. 2,5 ya. Minus 1,667. Nah, untuk titik berikutnya tetap sama ya, minus 1,667 dan seterusnya. Kemudian sini sama dengan minus 2,5 bagi 3 ya. Saya bagi 3 ya. Sama dengan minus 0,833. Oke, seperti itu ya. Sudah melurus jadi segitiga. Maka hasilnya ini 2,25, minus 3, 5,25, 4,5 ya. Jadi pertama 2,25 ya. Di sini 0, kemudian minus 2,25. Kemudian 3, pas 3 ya. Iya, 3. Minus 3, 0. Kemudian untuk V-nya minus 5,25 dan 4,5 ya. Minus
5,25 dan 4,5. Kenapa plus? Karena sudah searah dengan sumbu koordinat global ya. Oke, sekarang terakhir untuk elemen 3 ya. Elemen 1 sudah, elemen 3 sekarang ya. Nah, elemen 3 kita menggunakan bodohan P. Di sini juga sudah ada bebannya. Hanya tinggal posisinya saya letakkan di tengah ya. Maka di sini panjang bentangnya 5, 3, 2,5 sini ya, 2,5. Ya, biarkan sedia itu 2 ya. Oke, di sini dapat minus 4, minus 4, minus 5, dan 5 ya. Di sini biarkan saya 2 ya, kan tetap angkanya 0 ya. Di sini minus 8, gayanya 8 ya. Ya, benar 8. Maka hasilnya adalah minus 4, minus 5. Oke. Di sini minus 0, kemudian minus 4, minus 5, 0, minus 4, 5. Ya. Benar ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ini untuk matriks, ini jadi matriks jadinya, matriks untuk gaya jepit elemen atau gaya beban nodal ekuivalen elemen 1, kemudian matriks untuk beban elemen kedua, kemudian beban nodal ekuivalen untuk elemen ketiga ya. Untuk elemen keempat atau ibrasingnya tidak ada beban ya, sehingga beban nodal ekuivalen untuk elemen 4 tidak perlu dihitung ya. Oke, selesai. Kita kemudian ini saya copy ya, karena ini berguna untuk penomoran gaya berikutnya nantinya ya. Saya copy nilai-nilainya saja, karena rumusnya sudah tidak perlu lagi. Nah, ini saya copy lagi untuk saya putar menjadi seperti ini. Maka penomoran ini berlaku untuk elemen 1 ya, untuk elemen 1 sini. Saya kasih warna lain karena ini hanya cakaran di kertas saya saja ya. Terserah kalau kalian mau ya kasih warna seperti itu lah. Saya samakan dengan warna di sini, saya samakan dengan di sini. Nanti di sini untuk elemen 3, elemen 2, kemudian H ini tercopy sampai di sini ya. Duh, kenapa jadi begini? Kemudian ini untuk elemen 3 ya. Oke, ini saya hapus ya. Nah, ini berguna sekali nanti ordinat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, dan seterusnya untuk pada saat penggabungan nanti ya. Jadi yang nama yang ini hanya berlaku untuk gambaran di sini ya. Namun dalam perhitungan nanti atau dalam penggabungan matriks gaya, maka kita menggunakan nomor ini, ordinat ini atau indeks alamat ini untuk penggabungan nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembentukan matriks kekakuan elemen ya. Namun karena durasi waktu terbatas, maka saya batas dulu sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya ya. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.